Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu 16 Agustus 2020. Selamat beribadah online bersama Majelis Jemaat GKE Galilea. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat dari tanggal 16 Agustus 2020 sampai tanggal 22 Agustus 2020. Serta memohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Ibadah minggu kali ini merupakan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Rimbun Najib, didampingi oleh Penetua Andri W. Mahat, bertugas sebagai salam presbiter dan pembacaan Alkitab. Dan saya sendiri, Penetua Susi Naomi Potipera, yang bertugas sebagai liturgos. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah. Panggilan beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sungguh kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Ia mengaruniakan kekuatan, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan segala aktivitas kita. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemelihara. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan memuji Dia. Kita angkat pujian dari NKB nomor 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu.
dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dengan pikiran kami, perkataan, maupun perbuatan kami. Kami kerap kali tidak peduli dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan kami bisa berbuat sesuka hati untuk mencapai keinginan kami. Untuk semua itu, kami mengaku dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuslah setiap pelanggaran, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui pelengkap kidung jemaat nomor 55. Hai puji namanya. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu terdapat dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara-saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan jagalah yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Jadikanku Rumah Doamu.
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rupa doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rupa doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rupa doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun nas yang akan kita baca untuk menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca firman yang akan menjadi renungan kita bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mohon pimpinan-Mu. Kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Urapi dan lengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kehendak-Mu, dan kami mengerti serta mau setia melakukannya. Sentuhlah hati kami dengan kasih dan kebenaran-Mu. Buka hati kami untuk firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami dan menjadi penuntun kami dalam bekerja, berpikir, dan berkata-kata. Jauhkan kuasa jahat dan roh kegelapan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas Alkitab yang akan kita baca yakni Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai ayat 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan menjadi renungan kita bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk renungan kita hari ini, yaitu mengembangkan sikap mental positif dalam segala hal. Norman Vincent adalah seorang yang mengajarkan pola berpikir positif. Beliau mengatakan, berpikirlah positif, berbuatlah positif, bayangkanlah yang positif, maka hasilnya akan gemilang menjadi milikmu. Artinya Bapak Ibu, bersikap positif berhubungan erat dengan hasil positif yang akan kita peroleh. Apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan tentang diri kita ataupun tentang sesuatu, seperti itulah ia akan jadi. Ini sangat mudah dimengerti Bapak Ibu, sebab saat kita berpikir atau mengambil suatu sikap, apakah sikap itu positif atau sikap itu negatif, maka sikap itu akan mempengaruhi tindakan kita. Misalnya ketika seseorang meminta kita untuk memasukkan bola basket ke dalam keranjang bola basket. Lalu karena kita tidak pernah, maka kita berpikir, "Wah, saya pasti tidak bisa." Itu akan mempengaruhi cara bermain kita atau semangat kita, dan juga akan mempengaruhi hasilnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas tadi perempuan Kanaan sedang mengalami masalah sebab anaknya dirasuk setan dan sangat menderita. Biasanya kalau kita sakit, kita pasti berusaha bagaimana supaya penyakit itu bisa sembuh. Kita mungkin beli obat ke dokter ataupun mencari cara yang lain. Demikian juga perempuan Kanaan ini. Ia juga memiliki usaha dan mencari cara bagaimana anaknya bisa sembuh kembali.
Perempuan Kanaan ini memiliki kepercayaan sebagai perempuan Kanaan, yaitu yang berpusat kepada penyembahan dewa-dewi. Sebagai orang Kristen, kita pasti meminta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Namun berbeda dengan perempuan Kanaan ini. Meskipun kepercayaannya berpusat kepada penyembahan dewa-dewi, namun ia tidak datang kepada dewa Esmun, yakni dewa kesembuhan orang Kanaan, melainkan ia memutuskan untuk datang kepada Yesus yang pada waktu itu dalam nas kita ia disebut Tuhan Anak Daud. Dari perempuan Kanaan ini kita belajar beberapa hal positif yang ia miliki. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yakni kita belajar kerendahan hati dan tidak putus asa. Ayat yang ke-25 dapat kita baca di sana. Perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus berseru, meminta untuk menyembuhkan anaknya yang menderita karena kerasukan setan. Murid-murid Yesus merasa terganggu karena seruan atau teriakan perempuan ini. Meski seruan perempuan ini tidak digubris oleh Yesus, seakan-akan Yesus itu tidak mendengar seruan perempuan itu. Tetapi hal itu tidak membuat perempuan ini mengambil langkah mundur. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-25 tadi, ia malah mendekat kepada Yesus dan mengubah seruannya menjadi sebuah penyembahan. Ia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Karena dalam pikirannya Bapak Ibu, hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita punya pengalaman berseru meminta kepada Tuhan ketika kita sakit, atau anak kita sakit, atau orang tua kita sakit, atau jemaat kita sakit, ataupun orang-orang terdekat kita sakit. Dan doa itu seolah-olah tidak didengar Tuhan. Bahkan sakit yang diderita itu bertambah runyam. Kadang ada yang meninggal. Melihat kenyataan seperti itu, barangkali kita mempertanyakan tentang kasih dan kepedulian Tuhan terhadap hidup kita. Mengapa Tuhan berdiam diri atau tidak terusik mendengar doa kita, mendengar jeritan kita, mendengar seruan kita, bahkan mendengar tangis kita? Sepertinya pada waktu itu kita ditinggalkan. Mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah kita mengambil langkah mundur? Atau kepercayaan kita terhadap Tuhan menjadi dingin? Perempuan Kanaan ini memberi contoh atau teladan positif bahwa kita harus tetap mempercayai Tuhan. Mengapa? Bukankah Yesus juga pernah ditinggalkan ketika ia berada di saat terberat di kayu salib untuk menggenapi tugasnya menjadi penebus dosa kita? Dari kayu salib Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus tidak mundur,
tidak melepaskan diri dari kayu salib. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian adalah Yesus dibangkitkan dan dimuliakan. Keberdiaman Yesus nampaknya menjadi perjalanan terberat, namun juga menjadi sebuah tapak emas bagi perjalanan iman kita jika kita melewatinya dengan positif. Jika kita mampu melewatinya dengan positif. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar jauh lebih terang dari kegelapan yang kita alami. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kita dapat belajar memahami dengan positif batas yang harus ditembus oleh kita. Ayat yang ke-24. Yesus mengatakan bahwa ia diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Artinya bahwa perempuan Kanaan itu tidak termasuk di dalam umat Israel. Karena itu ia tidak berhak untuk menerima kesembuhan. Tidak berhak untuk menerima berkat. Sebagai seorang perempuan yang berasal dari Kanaan, tentu tidak gampang baginya untuk datang kepada Yesus. Perbedaan etnik dan gender adalah masalah yang cukup memprihatinkan pada saat itu. Seorang Yahudi biasanya menginklusifkan diri sebagai bangsa pilihan Allah. Sebagai bangsa pilihan Allah, mereka memandang rendah bangsa-bangsa lain. Bahkan bangsa lain tidak layak menerima berkat dari Tuhan. Itulah yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi. Pastilah perempuan Kanaan itu sudah bisa menduga perlakuan apa yang akan didapatinya. Ditolak itu sudah pasti Bapak Ibu sekalian. Dihina, diremehkan. Namun perempuan Kanaan ini tidak menjadi kecewa. Ia tidak menjadi marah. Ia tidak mundur. Mengapa? Sebab ia tahu kepada siapa ia memohon. Ia memohon kepada Yesus yang adalah orang Yahudi. Ia memohon kepada Yesus yang adalah Tuhan. Oleh karena itu kita pun seharusnya belajar memahami dan menerima apa yang Tuhan lakukan kepada kita saat kita berdoa, saat kita meminta kepadanya. Sebab kita harus memahami bahwa kita meminta itu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, segala isinya, dan juga pemberi hidup bagi kita. Jadi itulah yang hendak kita sadari ketika kita meminta. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, besok Indonesia memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus tahun 2020. Itu adalah peringatan hari kemerdekaan yang ke-75. Apa kata Nas kepada kita seluruh bangsa Indonesia? Kita sudah bebas dari penjajahan. Oleh karena itu berpikirlah positif.
Tanamkanlah hati nurani yang bersih, perilaku yang jujur, sikap yang adil, pengabdian yang luhur, motivasi yang lurus, kerja yang rajin dan bermutu tanpa diskriminasi. Kalau dalam nas tadi bagaimana orang Yahudi mendiskriminasi orang-orang Kanaan. Tetapi kita yang sudah bebas dari penjajahan itu tidak boleh lagi berpikir tentang diskriminasi di antara sesama kita. Walau kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi kita satu, yakni bangsa Indonesia. Yang berikutnya Bapak Ibu, dari perempuan ini kita belajar menerima dengan positif. Ayat yang ke-26. Menanggapi sikap perempuan Kanaan yang tidak putus asa dan tidak mundur, Yesus kembali mengatakan hal yang lebih pedas, tajam dan menusuk hati. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apabila kita mendengarnya Bapak Ibu atau perkataan itu ditujukan kepada kita, pasti muka kita merah, telinga kita merah, hati kita panas seperti itu. Namun tidak dengan perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini menyikapinya dengan positif. Ia sama sekali tidak tersinggung, ia sama sekali tidak marah. Sebab ia mempunyai pikiran yang positif. Seandainya ia menanggapi perlakuan Yesus secara negatif, yakni marah lalu meninggalkan Yesus, tentu anaknya tidak akan menerima kesembuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah putus asa, tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah adalah bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Dan bagian ini ada atau dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Jadi oleh karena Yesus memperhitungkan sikap positif ini dan mewujudkan seperti apa yang perempuan itu kehendaki, yakni anaknya sembuh. Saudara-saudara, iman selalu berbicara tentang sikap positif. Iman tidak berbicara dengan perilaku negatif. Sikap positif ini dinyatakan terhadap Tuhan, juga dinyatakan terhadap sesama, yaitu bagaimana kita terus mempercayai Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Seperti perempuan Kanaan tadi, tidak ada dasar sama sekali yang berharap anaknya bisa disembuhkan, dan Yesus melakukan kesembuhan itu sebab ia bukan orang Yahudi dan ia juga seorang perempuan yang tidak dianggap orang pada waktu itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu sidang Jumat, iman selalu berbicara tentang sikap positif manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita terus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan. Kembali kami mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus atas kesempatan kami untuk belajar dari firman-Mu saat ini. Tolong kuatkanlah semangat kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam hidup ini. Hidup yang disediakan oleh Tuhan bagi kami. Saat ini kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang besok akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mohon berkat-Mu bagi proses panjang yang kami teruskan dalam usaha mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kami bersyukur Engkau telah menetapkan lembaga pemerintahan dan memohon pengarahan-Mu Bapa bagi pengatur, bagi pelaksana maupun bagi pengawas dari pusat sampai ke tingkat desa, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyat Indonesia. Dan agar berfungsi melindungi, memberi rasa aman, serta menjamin hak tiap warga negara atau masyarakat Indonesia untuk memilih keyakinan atau agamanya dan menjalankannya sesuai dengan semestinya. Ajarkan masyarakat supaya menjalani hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, juga menaati setiap peraturan dengan setia. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk kami supaya menjadi negara yang dapat menikmati kemakmuran yang merata, kedamaian, keamanan, dan damai sejahtera. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tolong tunjukkan apa yang harus kami lakukan. Tolong tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Juga tutup bungkus para dokter, perawat, gugus tugas COVID-19, polisi, tentara, juga mereka yang menjaga keamanan masyarakat, supaya tubuh mereka tetap terjaga dan sehat, sehingga dapat melayani satu dengan yang lainnya. Tolong kuatkan hati kami untuk menaati protokol kesehatan. Kami memohon pertolongan Tuhan atas anak, menantu, cucu, cicit kami yang jauh maupun yang dekat, terhadap keluar masuk mereka, terhadap pekerjaan mereka. Buatlah mereka kuat, buatlah mereka setia dalam menjalani kewajiban yang dipercayakan kepada mereka. Tolong buatlah kaum lansia bahagia pada masa tua mereka. Berkatilah yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan, agar sukacita mereka bertambah-tambah. Berkatilah para balita, remaja, dan pemuda kami yang sedang bertumbuh dan berkembang, bukan hanya fisik tetapi juga mental, kerohanian, pendidikan, dan pengetahuan mereka, agar mereka bertumbuh menjadi anak Tuhan yang setia dan menjadi saksi bagi nama-Mu dimanapun mereka berada.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan dan untuk kepujian namanya. Persembahan ini dapat kita kumpulkan via transfer rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Galilea. Dan juga dapat dikumpulkan di kantor sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Galilea pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pada jam kerja, yaitu pukul 8 WIB sampai dengan 12 WIB. Dengarlah nas pengantar persembahan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari pasal 29 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Dan ajarkan kami selalu mengucap syukur atas apa yang kami miliki dan yang kami terima di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur,
Mari jemaat, kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jemaat, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.